Pernah penasaran nggak gimana sih cara kerja asuransi syariah itu? Kuncinya ya ada di model operasionalnya. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semua modelnya, super singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kenalin, saya Meisya Widarti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Senang banget bisa nemenin kalian semua buat ngebahas topik yang penting banget ini. Jadi, topik kita hari ini tuh krusial banget, model operasional asuransi syariah. Kenapa krusial? Soalnya kalau kita paham ini, kita jadi ngerti banget gimana roda keuangan syariah itu berputar di dunia nyata. Oke, ada 3 model utama nih yang bakal kita lihat. Pertama, ada model mudharabah, ini tentang bagi hasil. Terus yang kedua, model wakalah yang basisnya perwakilan. Dan terakhir, ada model wakaf yang lebih ke arah sosial. Masing-masing tuh unik banget caranya loh. Gimana, udah siap? Yuk, kita langsung aja masuk ke pembahasan model yang pertama. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin asuransi syariah itu beda? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas rahasianya, yaitu model-model operasional unik yang jadi fondasinya. Yuk kita telusuri 3 jalur utama yang membangun sistem perlindungan yang adil dan juga transparan. Ini dia pertanyaan intinya, pertanyaan yang coba dijawab oleh model keuangan syariah. Ini bukan cuma soal untung rugi loh, tapi soal prinsip. Gimana caranya menciptakan sebuah sistem perlindungan yang saling menguntungkan dan dibangun di atas rasa percaya? Mari kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke jalur yang pertama. Coba bayangkan ini seperti kita lagi bikin usaha patungan. Model mudharabah ini akarnya dari konsep kemitraan murni antara Anda sebagai peserta dengan perusahaan asuransinya. Jadi, apa sih mudharabah itu? Gampangnya gini deh. Anda itu posisinya sebagai investor yang membawa modal, dalam hal ini premi yang Anda bayarkan. Nah, di sisi lain, perusahaan asuransi bertindak sebagai manajer ahli yang tugasnya mengelola dan memutarkan modal tersebut. Jadi, keduanya ini partneran buat satu tujuan yang sama, dapat keuntungan. Prosesnya simple banget kok. Pertama, Anda bayar premi. Dana itu lalu dikumpulin dan diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, bagian yang paling menarik itu ada di langkah ketiga. Kalau investasi itu menghasilkan untung, keuntungannya bakal dibagi antara Anda dan perusahaan. Porsinya sesuai kesepakatan di awal kontrak. Adil kan? Nah, ini nih yang menunjukkan sifat kemitraan yang sesungguhnya. Dalam bisnis manapun kan, untung dinikmati bareng, rugi pun ditanggung bareng. Jadi, poin pentingnya di sini, sebagai penyedia modal, ya pesertalah yang menanggung resiko investasi. Tentu, kecuali kalau kerugiannya itu karena kelalaian perusahaan ya. Ini pilar transparansi. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua, sebuah pendekatan yang sama sekali berbeda. Kalau tadi mudharabah itu soal bagi hasil, model wakalah ini lebih mirip kayak Anda menyewa seorang manajer investasi profesional buat ngurusin dana Anda. Wakalah itu artinya perwakilan. Jadi, dalam model ini, Anda sebagai peserta memberikan mandat ke perusahaan asuransi buat jadi wakil atau agen Anda. Tugas si agen ini apa? Ya, mengelola dana kontribusi Anda secara profesional. Nah, sebagai imbalan atas jasa mereka, mereka dapat bayaran atau fee yang sudah disepakati. Mekanismenya agak beda nih. Setelah Anda bayar kontribusi, perusahaan langsung mengambil fee jasa mereka di depan. Fee ini namanya ujrah dan besarannya sudah jelas dari awal. Nah, sisa dananya itu 100% milik para peserta dan perusahaan cuma bertugas mengelolanya atas nama Anda. Semuanya jadi jelas dan terukur. Ini dia pembeda utamanya dari mudharabah. Di model wakalah, perusahaan nggak ikut-ikutan dalam untung rugi investasi dari dana peserta. Kompensasi buat mereka itu sifatnya tetap, yaitu biaya manajemen yang tadi. Jadi fokusnya benar-benar murni penyediaan jasa pengelolaan yang profesional. Sekarang kita sampai di jalur ketiga. Yang ini modelnya benar-benar unik dan sangat berorientasi pada dampak sosial. Model wakaf ini bisa dibilang mengubah cara pandang kita soal premi asuransi. Dari yang tadinya cuma iuran, jadi sebuah bentuk kebaikan yang abadi. Konsep wakaf ini luar biasa banget. Coba bayangkan, Anda itu bukan cuma membeli perlindungan diri, tapi juga ikut berdonasi untuk sebuah dana abadi. Sebagian dari premi Anda diwakafkan, artinya kepemilikannya dilepaskan untuk tujuan kebaikan bersama. Mirip-mirip lah kayak dana abadi atau endowment fund di universitas-universitas besar. Cara kerjanya begini,
Dana wakaf yang terkumpul dari semua peserta ini dikelola supaya terus tumbuh dan produktif. Nah, hasil dari pengelolaan dana inilah yang nantinya dipakai untuk membayar klaim peserta lain yang mungkin kena musibah. Atau bahkan bisa juga untuk proyek-proyek sosial. Ini menciptakan sebuah sistem yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini poin yang paling mendalam. Dalam model wakaf, dana yang sudah terkumpul itu bukan lagi punya Anda pribadi atau punya perusahaan. Kepemilikannya sudah diserahkan untuk jadi milik bersama, milik umat. Sebuah dana abadi yang manfaatnya akan terus mengalir untuk membantu komunitas dari generasi ke generasi. Oke, setelah kita jalan-jalan di 3 jalur tadi, sekarang kita berhenti sejenak di persimpangan. Yuk kita sandingkan ketiganya, biar perbedaan mendasarnya kelihatan makin jelas. Ini bakal bantu kita buat dapat gambaran besarnya. Kalau kita bandingkan langsung, kelihatan banget bedanya. Kontrak inti di mudharabah itu soal kemitraan bagi hasil. Beda lagi sama wakalah, yang intinya adalah kontrak jasa manajemen. Terus yang paling unik, wakaf. Basisnya adalah donasi atau amal. Distribusi keuntungannya juga beda. Mudharabah itu dibagi-bagi, wakalah memberikan fee tetap buat perusahaan, dan keuntungan di wakaf kembali lagi manfaatnya untuk dana komunitas. Nah, kita udah sampai di akhir perjalanan kita nih. Tapi, memahami ketiga model ini bukan cuma sekedar tahu teori loh. Pengetahuan ini punya dampak praktis yang penting banget buat kita semua sebagai konsumen. Jadi kita rangkum ya poin kuncinya. Kalau mudharabah, fokusnya adalah berbagi hasil investasi. Kalau wakalah, fokusnya ada di jasa pengelolaan yang profesional. Dan terakhir, wakaf, fokus utamanya adalah manfaat sosial jangka panjang dan kebaikan yang berkelanjutan. 3 fokus, 3 filosofi yang sangat berbeda. Pada akhirnya, kenapa ini semua penting buat Anda? Karena dengan pemahaman ini, Anda bisa membuat pilihan yang jauh lebih bijak. Anda jadinya bukan cuma memilih produk, tapi juga memilih sebuah sistem nilai yang sejalan dengan prinsip Anda. Sebuah perlindungan yang tidak cuma aman secara finansial, tapi juga bikin hati tenang. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Di dunia yang terus berubah ini, apa sih yang sebetulnya kita cari dari sebuah perlindungan? Mungkin jawabannya lebih dari sekedar uang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi.